Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya untuk dapat sowan hadir di majelis yang istimewa ini bersama-sama keluarga besar Ar-Risalah memperingati hari lahir junjungan kita, pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usianya Ar-Risalah yang ke-18. Saya ikut mendoakan moga-moga Ar-Risalah tetap jaya, semakin barokah, semakin bermanfaat, semakin memproduksi insan-insan yang dapat menata kehidupan di negeri ini dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Kalau selama ini saya agak pesimis melihat Indonesia ini, tapi malam ini optimis saya timbul kembali. Anda perlu tahu bahwa Lirboyo ini termasuk alma mater saya. Saya tidak bisa membayangkan tiba-tiba Lirboyo mempunyai Ar-Risalah. Dulu ketika saya di Lirboyo ini baca koran aja haram, apalagi majalah itu haram mughaladzah itu. Jadi luar biasa Lirboyo ini, saya sampai membuat suatu puisi yang berjudul Lirboyo Kaifal Hal, dan itu dijawab oleh Ar-Risalah ini. Saya bangga dan sekaligus titip pada Kiai Ma'ruf dan Nyai Aina, ini upaya prestasi intelektualitas Ar-Risalah dijaga, tapi jangan sekali-kali meninggalkan spiritualitas yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri Lirboyo. Negara-negara yang maju seperti Jepang itu memadukan itu. Tentu Nyai Aina sudah tahu karena beliau lebih banyak kawannya dari Jepang. Orang-orang Jepang itu konon kabarnya kabinetnya kalau tidak bisa memutuskan masalah, mereka rame-rame ke kuil mereka, kalau kita di masjid kita lah gitu, bersama-sama dipimpin oleh Perdana Menterinya berdoa untuk dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kita itu begitu agak intelek sedikit, sudah Gusti Allah itu dianggap nomor sekian. Jadi saya mengharapkan lulusan-lulusan Ar-Risalah di sininya luar biasa, di sininya juga luar biasa. Seperti pesantren mempunyai adagium yang terkenal itu al-ahdu bil jadidil aslah tapi tetap muhafadzah alal qadimin. Jadi apa? Al-ahdu bil jadidil aslah tapi tetap muhafadzah alal qadim saleh. Mempertahankan yang qadim yang saleh dan mengambil yang baru yang lebih relevan. Saya kira ini pas sekali dengan Ar-Risalah. Malam ini kita memperingati pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kulluh fitiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dari yang terbaik adalah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tepat sekali kalau tadi Nyai Aina mengatakan bahwa salah satu yang dipertahankan yang akan menjadi tujuan dari Ar-Risalah adalah membentuk insan-insan yang berakhlak al-karimah. Kalau kita perhatikan Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, kita tidak menjumpai ayat misalnya yang memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kegantengannya misalnya. Padahal Kanjeng Nabi itu ganteng sekali, melebihi Nabi Yusuf. Kenapa kok yang disebut-sebut sebagai yang paling ganteng itu Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ibaratnya rembulan, orang bisa memandang dan bisa mensifati rembulan itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matahari, sehingga orang memandang sebentar saja sudah silau, tidak bisa menceritakan keindahannya. Sebetulnya lebih cemerlang, lebih elok, tapi orang tidak berani memandang terlalu lama. Tapi di Quran tidak pernah disebutkan kegantengannya, tidak pernah. Pangkatnya, padahal pangkatnya tinggi sekali, juga tidak disebut-sebut, apalagi kayanya.
yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Kanjeng Rasul itu tadi itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji sebagai pemilik akhlak yang sangat agung. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilmu sangat tinggi karena gurunya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi beliau tidak merasa tinggi. Tadi baik nyai maupun Bapak Wakil Wali Kota menasihati supaya anak-anak lulusan Arisalah tidak usah minder. Saya kira tidak akan minder, kalau punya ilmu tidak akan minder. Yang saya khawatirkan justru sebaliknya. Begitu lulusan Arisalah terus nepuk dada, ini Arisalah, apa lu cuma SMA biasa tuh, chill. Nih, mau bahasa Jepang, Mandarin, Inggris, Arab. Ini yang saya takutkan. Terus sekarang tidak ada. Kalau dulu santri Lirboyo itu ada yang minder itu pantas. Gue baca Quran aja tidak boleh. Beli sate aja menek ning tembok. Nonton bal-balan apalagi haram semua pokoknya, haram. Jadi minder lihat itu. Ngertine yo pala bangsa gitu-gitu ya, terus dinyek-nyeki sama orang luar itu. Sekarang tidak ada yang apa yang dimenderkan itu apa? Di luaran itu apa sebetulnya? Hebat itu apa yang hebat? Anak saya ini lulusan Lirboyo, bukan lulusan, drop outan. Bayangkan kalau saya lulus, saya ini drop outan. Hanya 2 tahun saya di Lirboyo ini. Tapi di Lirboyo itu pondok pesantren yang didirikan oleh Mbah Manap. Mbah Manap itu Kiai Abdul Karim itu manusia luar biasa. Makanya dalam puisi saya sebutkan itu ada berkah-berkah dari Mbah Manap yang membuat santri-santri itu kalau kena berkahnya itu drop outan lah, itu bisa jadi al-mukarram. Buktinya saya sendiri. Berkah-berkah Mbah Manap. Mbah Manap itu etos mencari ilmu seperti yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sekarang orang baru lulus SMA sudah merasa pintar. Mbah Manap itu sudah mondok ke 5-6 pesantren. Itu masih mondok di Bangkalan tempatnya Kiai Khalil 23 tahun lagi. Setelah dari Bangkalan 23 tahun masih belajar di kawannya sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Jadi beliau mendoakan santri-santrinya. Saya kira itu yang sekarang juga masih dilakukan oleh anak cucunya. Bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik santri-santri, tapi yang lebih penting, karena saya drop out, yang lebih penting adalah doa beliau-beliau. Kemarin saya cerita di call-nya Gus Imam, bagaimana santri-santri dibicarakan di UGM Yogyakarta, bagaimana kok anak-anak ini bisa lulus di tes, padahal pelajaran-pelajarannya banyak yang bukan pelajarannya anak santri. Kesimpulannya ada 3. Pertama, santri itu kalau nggarap ujian pasti membaca bismillah. Nomor 2, santri itu mempunyai tradisi belajar setiap hari. Yang sekolah-sekolah formal mungkin 3 bulan sebelum ujian saja dia belajar. Terus santri setiap hari. Dan di sana ada yang namanya sistem musyawarah. Dan yang ketiga, ini aku yang paling cocok ini karena saya drop outan. Yang paling 3 adalah doanya pengasuhnya kiainya. Doa. Saya cuma 2 tahun sudah al-mukarram, enggak mudeng sampean. Anak saya yang pertama itu ingin meneruskan sekolah di UGM. Saya tanya, kamu ingin di UGM ada apa? Saya kepengen di Fakultas Sastra Perancis. Saya bilang, kalau kamu bisa memberi alasan kepada saya mengapa memilih Fakultas Sastra Perancis, saya akan lepas kamu tanpa pakai syarat. Apakah kamu ingin nanti menjadi pegawai kedutaan Perancis? Apa ingin memperdalam budaya Perancis?
Kalau kamu bisa, saya lepas tanpa syarat. Tapi kalau tidak, akan saya kasih syarat. Ternyata dia tidak bisa memberi alasan, pokoknya saya kepingin di sana gitu aja. Tidak bisa menjawab kenapa. Maka saya kasih syarat, kamu boleh di sana, tapi harus di pondok. Dan pondok nomor 1, OGM nomor 2. Kalau ada acara berduaan, bersamaan, harus kamu menangkan pondok pesantren, mengalahkan. Kalau mau saya antarkan ke kiaimu sendiri. Saya antarkan, saya beritahu sama kiainya, kiai ini sudah janji sama saya. Ini yang samben itu kuliahnya, yang pasti itu di pesantrennya. Jadi nanti kalau ada acara bersamaan, yang dimenangkan adalah pesantren. Ternyata tidak pernah bersamaan ini, kebetulan itu. Baru 3 bulan dia kuliah, dia nelpon saya, alumni Lirboyo 2 tahun itu. Bah, ini saya disuruh dosen-dosen saya untuk menghubungi Abah. Ada apa? Mereka minta waktu Abah ceramah di UGM. Terus saya bilang, "Lah kamu ngapain ke kuliah di UGM kalau dosen-dosenmu minta kuliah saya?" Ini saya sampaikan kepada anak-anak itu bukan untuk berbangga, tapi supaya Anda tidak minder seperti yang dikhawatirkan Bapak Wali tadi.